Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali di masyarakat banyak juru sembelih, tapi sifatnya otodidak, sehingga tidak berstandar. Nah, ini di samping saya ini ada Ustadz Muhammad Al-Habsyi. Assalamualaikum, Guru Kendi. Bagaimana kabarnya ini? Ini saya udah pegang golok nih. Alhamdulillah sehat. Nah, guru ini sebetulnya secara syariah, ini bagaimana proses penyembelihan hewan yang baik dan benar? Ya, ini para pemirsa sekalian, ini kebetulan kemarin kita sudah melakukan pelatihan, ya, itu pelatihan bagaimana cara menyembelih, bagaimana sebelum menyembelih dan sesudah menyembelih oleh Juleha, ya, tim Juleha, juru sembelih halal. Ya. Ini memang ternyata apa yang kita lakukan masih banyak gitu yang belum kita tahu selama ini. Sampai kepada menurunkan hewan kurban dari mobil saja itu ada caranya begitu. Kemarin itu kita sudah coba itu. Jadi jangan sampai hewan korban ini lompat akhirnya menimbulkan cedera kakinya. Makanya diberi turunan begitu supaya hewan korban ini tidak cedera begitu. Nah, kemudian juga ada cara-caranya ya untuk menyembelih itu dengan cara dari atas, ada juga dari bawah begitu ya. Nah, kemudian ada juga peralatan yang perlu kita ketahui juga gitu. Jadi biar supaya tidak amis, tidak perengus nih dagingnya nih kadang kita ya. Kadang kita suka kok ini bauan perengus ini daging kambing gitu. Daging sapi kok ikut bau perengus gitu. Itu juga ada triknya, ada caranya. Jadi kemarin sekilas itu, jadi ketika kita memegang bagian-bagian yang sensitif bau perengus seperti kaki, kemudian tanduk. Nah, ini ketika kita mau megang daging yang lainnya ini harus cuci tangan dulu supaya nanti daging yang lain ini tidak ikut bau perengus begitu. Nah, kemudian juga harusnya ya kalau sesuai SOP, standar operasionalnya, ketika kita mau memotong hewan korban ini ada safety-nya seperti sarung tangan anti sayat, ya, kemudian juga sepatu boot safety, karena sering kejadian ya, itu kadang-kadang sapi atau kambing, terutama sapi ini ketika mau dijatuhkan itu kadang suka ngamuk, itu khawatir kaki kita keinjak begitu. Nah, kalau keinjak sapi kan lumayan ini gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan sepatu boot yang safety, yang keras tuh ujungnya. Jadi seandainya nauzubillah kita keinjak sapi, nah itu safety kaki kita gitu. Kemudian sarung tangan anti sayat. Kan kalau orang motong itu kadang-kadang kita tidak bisa duga. Kalau kambing mungkin kecil ya, itu bisa kita kondisikan. Tapi kalau sapi ini yang besar ini kadang-kadang, nah ini kadang kita tidak bisa duga begitu. Nah, apa fungsinya sarung tangan anti sayat itu? Itu untuk menjaga seandainya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu kita lagi motong tiba-tiba meleset. Nah, inilah fungsi daripada sarung tangan anti sayat. Makanya sangat dianjurkan sekali begitu untuk safety seperti itu. Begitu. Apalagi bagi pemula yang baru mulai ikut motong hewan kurban begitu. Nah, kemudian caranya ya, tekniknya ya. Nah, ini kalau kita memotong hewan kurban ini dengan cara menarik itu, jadi ini saya berdiri nih ya begitu. Jadi itu ada juga tekniknya. Jadi ketika kita, ini contoh hewan kurban nih. Ini kalau kita mau menarik begini nih, maka posisi kaki kita nih yang kanannya harus di belakang begitu, jangan di depan. Kenapa? Kalau di depan nih, ketika kita tarik nih, tiba-tiba meleset, set. Nah, ini bisa kaki yang kena,
Nah makanya kemarin itu dianjurkan untuk kaki kanan itu di belakang. Begitu kita tarik begini, seandainya meleset jauh begitu ya. Nah itu salah satu trik bagaimana cara memotong hewan kurban yang safety gitu. Nah kemudian ini biasanya juga ada hewan kurban yang ketika kita potong dia ngamuk, lepas masih bangun tuh hewan kurban, masih lari lagi tuh. Nah itu ternyata ada 2 urat di sini nih, kiri kanan ini, yang memang harus putus. Nah ketika salah satu urat ini tidak putus nih, itu hewan kurban itu masih kuat bangun dia, begitu, masih kuat lari-larian. Makanya dipastikan ketika kita mau memotong hewan kurban itu posisinya begini. Ini kita anggap kepalanya, ini kiri kanannya. Jadi itu pastikan ketika kita mau ngambil narik, pastikan itu yang kiri dan kanan itu putus uratnya. Bagaimana tahu ketika urat leher kiri kanannya putus itu? Ketika darahnya sudah apa? Nyembur, begitu, nyemprot. Nah itu udah pasti putus tuh ya. Nah itu dipastikan. Untuk memastikan lagi kita pegang matanya tuh. Kalau matanya masih ngedip, nah ini masih hidup dia. Nah, kalau matanya udah nggak ngedip, berarti udah aman dah. Kita pastikan aman. Nah terus bagaimana supaya kita itu motongnya pas? Kalau ukuran leher itu tuh kan ada sapi yang lehernya panjangan, ada yang karena dia gemoy sapinya lehernya nggak kelihatan begitu kan. Nah di mana titiknya itu? Jadi kemarin itu titiknya itu di bawah nih jakun. Jadi kalau kita mau motong sapi itu tuh kita pegang dulu lehernya tuh. Mana jakunnya nih? Persis di bawah jakun. Kita ambilnya di situ posisinya. Nah itu posisi yang aman ya ketika kita melakukan pemotongan hewan kurban. Terutama ini sapi yang suka apa? Yang suka ngamuk begitu ya. Nah itu sekilas tentang cara pemotongannya. Nah, begitu penjelasan dari Ustadz Muhammad Alamsi yang berkaitan tentang bagaimana cara penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.